Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan hari ini kembali kita akan menimba ilmu bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dokter, ini memasuki bulan di bulan Ramadan ini, memasuki nanti menjelang itikaf. Kalau nggak salah kajian kita hari ini tentang itu, dokter. Iya, karena salah satu di antara isi Ramadan itu, kita mengisi Ramadan adalah dengan itikaf. Nah, bagaimana fikihnya itikaf? Apakah Rasulullah beritikaf? Apakah isi Rasulullah beritikaf? Nah, kita akan kupas hari ini. Iya. Nah, kemudian narasumber yang kedua, kalau tadi adalah Kiai Lutfi, sekarang kita juga kehadiran seorang kiai besar juga nih. Kiai Yusuf Johan, SAMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kiai nggak apa-apa, Ronaldo. Enggak apa-apa, tapi kan saya bukan kaya. Biar supaya tidak ada distorsi, jangan dipanggil kiai deh. Baik, terima kasih Pak kita hadir di sini dan juga nanti akan membahas ya bagaimana manfaat ataupun apa sih itikaf itu. Nah, kemudian sebagai pembaca kitab adalah Ustadz M. Khairul Anwar yang akan membacakan nanti. Dan di sini sudah ada ya audiens kita jamaah ini dari dua tempat ini. Yang pertama dari Yayasan Fatimah Az-Zahra, Serang, Banten, pimpinan Ibu Hajah Nurela Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat semua? Alhamdulillah. Dan yang kedua, ini dari kelompok metal alias Majelis Taklim. Miftahul Jannah, Cengkareng Barat, pimpinan Ibu Wasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perasaan baru sahur udah lemes aja nih Bu. Nah, ini kebetulan karena ini banyak sekali siswa-siswi ya. Sebelum sekarang udah sebelum waktu kemarin ujian, ini banyak para siswa-siswi datang menjumpai seorang kiai. Menjumpai, kemudian mereka minta doa. Kiainya bertanya, baik, kalian datang kepada saya ini minta doa lulus atau minta doa ilmu yang bermanfaat? Kira-kira jawabannya minta doa apa? Lulus semuanya. Kenapa? Karena seolah-olah itu adalah yang penting itu lulus. Mau bermanfaat atau enggak ilmunya, bodo amat. Nah, barangkali saya yakin kalau yang di sini yang hadir dari wajah-wajahnya kelihatan di sini adik-adik kita ini sangat menginginkan ilmu yang bermanfaat. Betul nggak? Nah, insya Allah kesempatan ini akan kita gunakan untuk menggali ilmu yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Nah, baik pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita akan memulai ya, mari sama-sama kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Ribai SPDI dan juga terjemahan oleh Ustadz Muhammad Soleh yang akan membacakan surat At-Taubah ayat 16 sampai dengan 18. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tusraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliyah
wallahu khabirum bima ta'malun. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidin ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga saja yang membaca dan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, biasa di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kepada kita semua untuk melakukan yang terbaik, termasuk juga ketika ingin bersedekah. Nah, biasa di bulan puasa ini berlomba-lomba. Karena pahalanya sedemikian besar, akhirnya inilah kesempatan untuk bersedekah dengan sebanyak-banyaknya. Seolah-olah masalahnya itu hanya ada di bulan Ramadan doang nih. Setelah ini padahal masih banyak PR kita. Tapi tidak apa-apa. Sesuai dengan momen itu kami ingin mengajak kepada Anda semua ya untuk bersama-sama mendukung gerakan menghidupkan sunnah. Nah, apa saja programnya? Kayaknya Dr. Lutfi, kami persilakan dulu untuk bicara, Dokter. Iya. Di bulan Ramadan ini kita masih mengusung program wakaf untuk Quran ya. Quran digital. Nah, namanya Quran Al-Hadi yang punya 11 keutamaan. Ya. Dan insya Allah nih di bulan Ramadan ini sudah selesai. Dan bagi yang ingin memilikinya secara gratis programnya doang, silahkan download di internet. Ya. Atau kalau masjid atau pesantren atau kampus yang mau, tinggal kirim ke kita alamatnya, akan kita kirim. Kirim 1 atau 2 CD sebagai master. Nanti silakan kopikan ke santri-santrinya, ke mahasiswanya atau ke siswanya. Dan itu free.
Nah, tapi bagi pribadi yang mau CD-nya gantilah Mas. Dulu sebulan yang lalu kita kan rencananya mau jual 50, tapi kita ganti jadi wakaf aja. Kalau yang mau miliki CD-nya ganti cuma 15.000. Awalnya pengen 10.000, tapi ternyata percetakannya nggak sanggup untuk 10.000 Mas. 12.000, jadi ada sisa 3.000. Mau dikembaliin 3.000-nya susah. Kali 15.000 aja dah gitu. Masya Allah. Ini salah satu penyampaian yang sangat polos dari Dr. Lutfi ya. Baik, tapi sebenarnya kita sudah kehadiran juga nih salah seorang di antara kita ini dari Kalimantan, langsung datang ke sini katanya pengen mendapatkan itu Dr. Lutfi, mau dibawa pulang katanya. Ya, makanya ini bisa diambil, cuma kita nggak bisa ngasih satu lembaga sekian keping ya. Kita hanya ngasih masternya. Iya. Kalau dia malah pengen mendapatkan dengan ini dokter, mau dibagi-bagikan ke temannya di sana katanya. Silakan. Silakan, yang kita nggak mau adalah jual. Jual. Nah nanti CD-nya itu kalau kita beli yang ecek-ecek yang 5.000 bisa Ustaz. Iya. Cuman masa Quran di 5.000-in sih. Iya betul, dan juga nanti kualitas ya. Iya, kualitasnya yang bagusan dikit. Ya, sedikit barangkali apa isinya dokter? Isinya ini bisa lihat di layar kaca salah satunya. Ya. Ini mau lihat tafsir Ibn Katsir, tafsir Jalalainnya tinggal klik gini. Ini tafsirnya tinggal klik. Jadi sudah ada tafsirnya juga. Ada tafsirnya, ada indeksnya, ada pencariannya. Pencariannya mau indeks tinggal klik. Iya. Berarti dari situ asbabun nuzulnya ada juga dong. Asbabun nuzulnya untuk sekarang belum. Iya. Asbabun nuzulnya untuk edisi keduanya plus ulumul Quran. Nanti ada tafsirnya lagi, kita akan taruh tafsir Ibn Katsir. Cuma ini butuh waktu. Waktu 1 bulan, mungkin Ramadan yang akan datang kita tambah tuh, ada asbabun nuzulnya, ada ulumul Qurannya, ada tafsir Ibn Katsirnya berbahasa Indonesia. Subhanallah. Nah pemirsa, jadi jangan ragu ketika kita memiliki kelebihan, bisa Anda salurkan ke gerakan menghidupkan sunnah ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor 70329024993 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Bisa juga kita meniatkan dengan menyampaikan 50.000 per bulan. Nah insya Allah bermanfaat seperti tadi ya. Karena Dr. Lutfi subhanallah dengan timnya ini terus mengkaji, kemudian menghasilkan sesuatu yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Baik, sebelum kita mulai, kita akan simak dulu yang satu ini, tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Ini bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah di sana melanjutkan kajian hadis dan pengembangan hadis Rasulullah. Dapat hadis untuk kesadaran yang berkuasa, digitalisasi kajian hadis dan kitab hadis, dan pengembangan hadis dan ilmu hadis, pengembangan kajian hadis, dan pengembangan hadis untuk keluarga. Dengan yang bergabung, insya Allah, infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah dan tidak terputus. Ya alhamdulillah pemirsa, masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan kepada Anda yang di rumah saya kira sudah mempersiapkan diri, mungkin yang menggunakan alat tulis atau dengan program yang sudah ada, silakan, dan kita akan langsung saja mulai kajian kita. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Hari ini kita di bulan Ramadan, udah puasa, ngaji kitabnya Sahih Bukhari lagi Ustaz. Mudah-mudahan ini kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah. Nanti di padang mahsyar pun akan kumpul bersama Rasulullah dan dimasukkan ke dalam surganya bersama Rasulullah SAW, bersama para anbiya, bersama para orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan baca soal itikaf ya. Kenapa pilihan kita agak loncat? Karena ini bulan Ramadan. Kita pengen lihat dalilnya mana sih orang pada itikaf di masjid. Apalagi semakin ramai ya. Saya lihat di Masjid Atin rame, di Masjid BI rame, Masjid Albina rame, di Masjid Gaddafi, Masjidnya Ustaz Arifin Ilham juga rame orang itikaf. Dalilnya mana? Nah hari ini kita akan baca dalil itikaf di Sahih Bukhari. Oke, silakan Pak Heru bacakan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, Kitabul I'tikaf,
babul i'tikafi fil ashril awakhiri wal i'tikafi fil masajidi kulliha. Liqaulihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Qala haddatsana Ismail ibn Abdullah qala haddatsani ibn Wahbin an Yunus anna Nafi'an akhbarahu an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashral awakhir min Ramadan. Nah, ini hadis pertama. Hadis keduanya kita lihat Rasulullah doang yang itikaf atau ada lagi yang itikaf. Karena itu tolong diteruskan hadis yang keduanya, Pak Ero. Baik. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf haddatsana Al-Laisu an Uqail an ibni Shihabin an Urwata ibn Zubair an Aisyata radhiyallahu anhuma zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashrul awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'dih. Baik. Di hadis yang pertama bisa lihat di layar kaca, sanadnya dari Ismail bin Ubaidillah, dari Ibn Wahib, dari Yunus, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata atau bercerita bahwa Rasulullah SAW ya'takifu al-ashrul awakhir min Ramadan. Rasulullah i'tikaf setiap bulan Ramadannya, wabil khusus di 10 yang terakhir. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau sebagai istri Rasulullah bercerita bahwa Rasulullah beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian sampai ini berlaku sampai beliau meninggal. Hatta tawaffahu thumma takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istri beliau pun beliau sudah meninggal masih beriktikaf di masjid. Nah, apa maknanya? Kita akan kupas lewat sanadnya dulu. Sanad yang hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar, dari Nafi'. Ini pernah kita kasih kuisnya bahwa Nafi' itu pembantunya Abdullah bin Umar, dan Umar itu ngasih pengajaran buat pembantunya sehingga pembantu jadi orang pintar. Walhasil pembantunya meriwayatkan dari majikannya. Ini luar biasa buat yang punya pembantu, pinterin pembantunya. Ini pelajaran dari sanad yang pertama. Ya. Dari sanad yang kedua dari Zubair, dari Aisyah. Zubair itu ponakannya Aisyah. Nah, ponakannya kita bisa lihat di layar kaca. Berapa riwayatnya di Sahih Bukhari dari Aisyah? Ini bisa lihat di layar kaca. Ada di Sahih Bukhari aja 472 hadis riwayat Zubair dari dari Aisyah. Jadi dari bibi ke ponakan. 400 di Sahih Bukhari doang. Kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim 736 atau 700 lebih. Ini kita bisa lihat di layar kaca angka persisnya. Kita harus melihat loadingannya banyak sekali. Totalnya 1 detik lagi. Ya. 736 betul. 736 hadis. Ini kan berarti sering ngajinya, Mas. Iya, betul. Ponakan ke bibi. Nah, PR-nya buat kita nih, kita peduli gak sama ponakan kita? Kita ajarin gak ponakan kita, Mas? Saya dari ponakannya atau enggak? Atau dibiarin ponakannya belajar di sekolah tanpa dia perhatikan? Nah, ini kan enaknya. Kalau pembantu kita pintar, maka kita akan kecipretan. Baik dampaknya buat kehidupan rumah tangga kita,
maupun dampaknya di akhirat. Begitu juga dengan ponakan kita. Ini dari sisi sanadnya saja, kita bisa ambil pelajaran dari sanadnya. Nah, dari sisi matanya, ternyata Rasulullah beriktikaf selama 10 hari bulan Ramadan. Dan bolehkah perempuan beriktikaf? Sudah terjawab, Ustaz. Ya. Bahwa istrinya juga iktikaf. Nah, apa manfaat iktikaf? Iktikaf kan berarti, iktikaf artinya berdiam di masjid. Ya. Dan Rasulullah iktikafnya bukan satu malam nih, Ustaz. Ini saya jujur saya sendiri belum bisa, Ustaz. 10 hari berturut-turut itu. Nggak pulang. Bahkan di hadis yang di Sahih Bukhari juga, karena waktu kita nggak baca, Rasulullah kalau mau dimandiin ya, tuh keluarin iniannya, Bu. Palanya dicuciin dari rumahnya. Kenapa kayak gitu? Karena rumahnya Rasulullah dengan masjid nempel. Nempel jadi gampang. Kalau Mas Agus kan rumahnya jauh. Begitu pulang nggak balik lagi. Ada yang bahas juga di Sahih Bukhari ini, bahwa bagi yang mau iktikaf jangan pulang kecuali karena ada keperluan. Itu ntar ada hadisnya seperti itu. Boleh pulang, tapi nah kenapa kok kita milih masjid? Tadi ayat yang dibaca, innama ya'muru masajidallah tadi. Orang-orang yang menghidupkan masjid adalah orang yang cinta Allah. Iman kepada Allah, cinta Allah. Nanti iktikaf di masjid, apa yang dilakukan? Kita akan bahas ntar. Tapi orang yang iktikaf di masjid kan berarti orang yang cinta sama masjid. Orang yang cinta sama masjid pasti tidak merusak masjid, pasti tidak mengotori masjid, pasti menghormati masjid. Baik. Nanti dampaknya, Pak Mas Agus, dampaknya di akhirat nanti dia akan dinaungi sama masjid itu. Iya. Subhanallah. Kita pengen tanya ke Dr. Johan nih, Pak. Kayak Dr. Johan aja saya bilangin. Bang, ini kan kalau tadi kita lihat bahwa itikaf itu kan di masjid. Jadi dan itu 10 hari pula ya. Ini banyak hal yang bisa kita angkat. Nah, yang pertama mungkin kita pengen diskusikan juga. Kan kita sekarang ini banyak demen banget nih diriin masjid di mana-mana, tapi ternyata habis diriin masjid justru masjidnya pada kosong gitu. Nah, justru kelihatannya dari apa yang diiktikaf ini mengajak kembali gitu. Nah, bagaimana dokter melihat dalil ini sebenarnya ada apa sih di balik iktikaf dan ternyata berdiam diri di masjid, apalagi Rasulullah ternyata sampai 10 hari dengan berbagai macam kegiatan, pasti kan penuh ya, bisa diam di sana gitu menghabiskan waktu. Gimana dokter melihat itu? Terima kasih. Kalau saya sederhana sekali, dimulai dari masjidnya dulu deh. Meaning masjid itu dalam Islam itu apa, Ustaz? Kalau masjid itu adalah rumah Allah, agak terkejut saya kalau kita harus diskusikan lagi. Ya kan? Karena adalah kewajiban seharusnya kan bagi setiap orang untuk mencintai rumah Allah. Kan ini dia sederhana sekali kan. Iya. Jadi kalau ada rumah Allah, orang Islam tidak mencintai rumah Allah, itu saya belum bisa menangkapnya gitu, nggak bisa saya mencerna. Ya saya nggak berani, saya cuma tidak bisa menangkapnya gitu. Nah, iktikaf saya pikir adalah satu proses yang itu pernah dilakukan Nabi dan menjadi sunnah, tapi sebenarnya pesannya kan, pesannya yang perlu kita lakukan. Sebenarnya pesannya juga untuk manusia. Nggak ada itu keuntungan Allah, nggak ada di situ. Keuntungan Rasul juga nggak ada. Orang kan ngejar Lailatul Qadar kan. Di 10 hari terakhir itu kan mengharapkan untuk menyelamatkan dia dari api neraka gitu. Mengharapkan dia. Yang berharap pun dia nggak mau, gimana Ustaz? Ya ini untuk diri sendiri Ustaz. Ya ambillah itu, manfaatkanlah. Iya. Ya betapa mudahnya Allah. Terlalu banyak disediakannya instrumen. Ada salah-salah kecil, astaghfar. Ya kan? Kumulasi 1 tahun dikasih waktu iktikaf, puasa. Ya, kemudian ada puasa. Yang nggak dimanfaatkan Ustaz. Nah itu ada sama aja, ada orang tak punya tanah lebar kan kelaparan Ustaz. Instrumen yang disediakan Allah luar biasa. Ya kan? Begitulah, itu menurut saya ya, Ustaz. Begitulah Allah sayangnya pada umat ini, pada hambanya ini.
Menarik. Tidak pernah ditutup pintu. Iya. Pintu mohon ampun itu tidak pernah tertutup. Ya. Kalau manusia tidak memanfaatkan itu dengan benar, ya saya nggak ngerti lagi Ustaz. Ya, ada 2 poin yang saya tangkap ini dokter ya. Ya mungkin dokter Lutfi bisa melengkapi juga. Yang pertama adalah iktikaf itu dijadikan sarana kita untuk membersihkan diri. Nah yang kedua adalah di masjid. Padahal kalau kita lihat sarana membersihkan diri itu kan sifatnya individual, sendiri-sendiri. Kenapa kok kalau sendiri nggak di rumah aja gitu? Kenapa harus datang ke masjid juga gitu? Kalau tujuannya seperti itu. Ya, pertanyaannya yang 11 bulan 20 hari antum di mana? Kan gitu. Nah, emang iktikaf kita disuruh selama 1 tahun di masjid kan enggak. Ada 11 bulan 20 hari kita disuruh untuk silahkan mau di luar silahkan, tapi pedulikan dengan masjid dekat, akan akrabkan diri dengan masjid di 10 hari terakhir, lebih mengakrabkan diri. Yang kalau hari-hari pertama kan kita cuma sholat ya, sholat di masjid 5 waktu di masjid, iktikafnya cuma 1 jam 2 jam di masjid. Tapi kalau yang iktikaf full yang Rasul lakukan adalah 10 bulan. Kalau puasa kan nggak disuruh 1 tahun kan, yang disuruh kan 1 bulan, 1 bulan ya, 1 bulan. Kan kalau 1 bulan kan bulan yang lainnya yang diminta kan cuma 3 hari doang. Kalau enggak tambah Senin Kemisnya. Masya Allah. Nah tadi bang kita ngerusin tadi nih. Tadi abang bilang kan yang namanya Allah tuh menciptakan momen yang sangat banyak instrumen. Ya nah. Instrumennya salah satunya adalah kita bicara tadi iktikaf adalah bagian dari instrumen. Nah sekarang namanya kehidupan di Jakarta atau apa kan orang tuh sibuk banget gitu. Nah bagaimana kita untuk memanfaatkan instrumen ini sebenarnya? Saya cuma agak terkejut, pertanyaannya bagus tapi terkejut saya. Memangnya apa yang terjadi di Jakarta sekarang itu di luar dari prediksi Allah. Saya cuma mengatakan belum ada pesawat terbang, minyaknya sudah disediakan Allah. Ya? Belum ada pesawat terbang, minyaknya sudah disediakan Allah. Belum ada pesawat alat komunikasi ini, frekuensinya disediakan Allah. Ya kan? Jadi artinya apa yang akan terjadi di muka bumi ini, ya kan? Itu sudah selesai disiapkan Allah semua. Bukan pembuat telepon yang buat frekuensi. Para pembuat telepon itu hanya memanfaatkan instrumen yang disediakan Allah yang namanya frekuensi. Jadi kalau orang di Jakarta menganggap bahwa kehidupan dia itu lebih tinggi dari rahmat yang diberikan Allah, ya saya cuma mau bilang itu pilihan ya, dia boleh memilih, itu penilaian. Rahmat Allah tidak tertutup karena Anda pergi ke masjid. Ke masjid itu bahagian dari karena Islam itu bersaudara. Jadi karena tidak sempat saling mengunjungi satu dengan lain, misalnya satu lorong dengan lorong lain, ketemu waktu sholat subuh. Silaturahim itu ada gitu. Bisa ketemu waktu sholat asar, waktu zuhur. Jadi jangan dilihat perspektif sholat cuma hanya mohon ampun menyelamatkan diri sendiri. Saya pikir Islam tidak untuk kepentingan personal, tapi rahmat seluruh alam. Jadi bagaimana setiap muslim itu menjadi rahmat seluruh alam? Nah kalau begitu menurut abang lebih bagus nih iktikaf itu di masjid yang jauh dari rumah atau masjid yang sebenarnya dekat rumah nih? Karena kalau keinginannya adalah untuk membentuk ikatan, kan mungkin yang di rumah akan lebih terasa gitu. Kan kalau nggak salah Ustaz tuh bisa membaca itu kan dari dirimu, keluargamu. Kan gitu. Tentu kita harus dorong lingkungan kita dulu ya, keluarga kita. Ya kan? Antara keinginan dengan keharusan itu kan 2 hal yang harus berjalan paralel, ya kan? Nah, kalau kita berbuat baik luar biasa di tempat jauh, sementara di lingkungan kita tidak terbangun silaturahim, menurut saya juga kurang tepat. Jadi saya ingin tambahin lagi, Ustaz, bahwa Rasulullah kan di zaman Rasulullah itu masjid bukan cuma masjid Nabawi doang loh. Ada masjid Jum'ah, ada masjid Kuba lah yang Rasulullah pertama kali dirikan ya. Tapi Rasulullah kan nggak pernah iktikaf di masjid Kuba.
Rasulullah itikafnya cuma di Masjid Nabawi. Rasulullah sholat ya, Rasulullah mengunjungi Masjid Kuba setiap hari Sabtu, ya, baik jalan maupun naik onta. Tapi Rasulullah nggak pernah ada riwayat Rasulullah itikaf di Masjid Kuba. Tapi Rasulullah itikafnya di Masjid Nabawi. Salah satunya bukan karena keagungannya doang, bukan karena itu masjidnya doang, akan tapi mungkin kita bisa ambil kesimpulan itu rumah yang terdekat atau masjid yang terdekat buat Rasulullah. Hasilnya Mas Agus jawaban yang tadi adalah kalau rumah kita di Kuningan, ya itikafnya di Kuningan. Kalau rumahnya di Cibubur, maka itikafnya juga di Masjid Cibubur. Kalau jawabannya belum ada di kampung kita mulain. Kita mulai di kampung kita ngadakan itikaf, akhirnya kan orang jadi itikaf, Bu. Ibu di Serang belum ada umpamanya di masjid sebelah, ya adain. Kalau kita ngadain ternyata ini baik ya. Kan ya, maksudnya mansana sunnatan hasanatan. Orang yang melakukan sunnah yang baik, maka pahalanya buat dia dapat. Ketika orang meniru, maka dia akan dapat dari orang yang meniru. Tapi sekarang kan mungkin ada fenomena lain juga, dokter, bahwa masyarakat itu ingin mencari masjid yang di sana itu meriah dalam tanda petik ya. Misalkan di itikafnya itu ada dihadiri oleh ustadz siapa gitu kan, kemudian program gimana sehingga tersedot ke sana gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kayak masjid di rumah dokter itu barangkali kan sekelilingnya udah kantoran semua itu. Nah ini Mas, kita lihat di Adkin itu rame banget. Di BI Baitul Ihsan itu rame. Saya selidiki kenapa kok rame. Pertama, qoriknya enak. Yang imam tuh bacanya enak. Sehingga ketika imam bacanya itu sampai 1 juz ya untuk ininya, itu nggak ada yang kabur, nggak ada yang ribut. Nah, apa maknanya? Tolong dong masjid di kampung kita orangnya disiapin. Yang imam itu jangan orang yang paling tua, akan tapi orang yang qiraahnya paling bagus. Dan itu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah nggak bilang siapa yang paling tua, enggak. Akan tapi Rasulullah bilang aqra'ukum, orang yang paling bagus qiraahnya. Baru a'lamukum, baru orang paling pinter. Terus baru itu akbarukum, paling senior. Baru awalkum hijrah. Ini. Kiai Zainuddin sering nambah-nambah tuh. Almarhum yang punya istri 2 kan. Tapi ini nggak ada hadisnya, beliau bercanda itu. Tapi yang pertama adalah yang paling banyak bagus qiraahnya. Kalau qiraahnya enak, ibu-ibu kan sering ya, sering ke Masjid Nabawi umpamanya. Kenapa kok kita nggak pernah ngeluh sholat di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram? Padahal bacaannya sering panjang. Jawabannya adalah karena qiraahnya enak. Jadi memang sesuai dengan fungsinya. Nah, ini Bang, kali kalau kita ambil kaitkan dengan kehidupan masyarakat seru juga gitu ya. Kita apa namanya, kan ada perasaan enak nggak enak kadang-kadang tuh antara yang muda dengan yang tua atau gimana gitu. Kalau pada Turfi sampaikan tadi kan sebetulnya tergantung dari fungsi orang itu. Kalau memang dia memang mampu, punya kemampuan, ya harusnya dia yang lebih bisa diandalkan. Gimana Abang ngelihat hal itu? Ya, saya pikir dia tidak ada dalam frame penilaian ya. Islam itu kalau menurut saya kan mengajarkan kita untuk memiliki kesadaran. Ini kadang-kadang kan kita jumpa orang tua ya, bacaannya nggak bagus, barangkali bukan ditegur karena soal etika ya. Kita lihat aja, saya pikir nanti juga akan berubah sendiri. Ya kan? Islam itu kan tidak mengajarkan kita mendiskusikan untuk menjudge, ya, menilai. Tapi orang itu ya, barangkali itikaf itu fungsinya salah satunya itu. Orang itu melakukan apa namanya, bahasa payahnya itu semacam self introspeksi ya, kontemplasi, menilai dirinya, apakah dia patut atau tidak. Ya kan? Jadi dalam kontemplasi itulah dia merenungi kekeliruan, kesalahan, kepatutan atau tidak patut. Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan benar, maka barangkali yang baca azan udah kita marah duluan nih, dia baca azan, jadi bukannya dapat pahala, dapat dosa kita. Aduh, kita ini bukan menjawab azannya nih. Misalnya subuh kita bukan bilang sobat bawa barit, kita bilang
apa sih yang ngajar? Wah, ini kan repot jadinya kan. Tapi coba membiasakan diri menerima suatu kenyataan. Ya itulah dia gitu. Nah, barangkali sambil iseng pada jam bukan sholat barangkali yang suaranya bagus, azan. Kayak latihan-latihan aja gitu. Nah, yang tua satu nyeletuk, entah mau zuhur azan ya. Bagus rupanya gitu aja kali ya. Tapi kadang-kadang kalau ditegur, ya manusia itu kan punya ini ya. Digeser langsung kan, dia kan juga kepingin berpahala ya. Ya ini kesantun di masjid kan bukan tempat perebutan kekuasaan. Coba diletakkan dia sebagai tempat pembinaan akhlak. Betul. Nah, jadi dengan seperti itu menurut saya, ya biasalah di STM juga kayak gitu. Ada yang baca doa juga masih belepotan, dia mau duluan lagi baca doanya. Kalau kita ketawa aja kalau gitu. Tapi itulah dia kan. Yang seru dan enaknya bersaudara itu kan itu. Kita juga ngambil hikmah di balik kajian kita hari ini. Bagi para masjid ya, pengurus masjid yang kebetulan belum mempunyai imam yang suaranya enak, tolong dong ajarin tahsin gitu. Ada kan daurah tahsin. Kalau sudah mulai tuh banyak daurah tahsin. Kirim anak-anak muda atau yang sudah dewasa untuk mengikuti tahsin itu. Habis itu pulang angkat dia jadi imam. Nah, bagi yang kebetulan udah tua suaranya kurang bagus, biayai aja. Kasih uang anak muda itu yang ikut tahsin, nanti pahalanya dapat kan. Dia tahsin bagus suaranya, bagus bacaannya gara-gara siapa? Saya yang biayai. Saya bacanya kurang baik, kan dapat pahala. Tetap dapat pahala. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, ya nanti juga kita akan berikan kesempatan ya kepada jamaah sekalian untuk bertanya. Kita jeda dulu untuk yang satu ini tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Lalu bergabung dengan keyakinan dan sunnah bersama menunjukkan kajian hadis dan pengembangan hadis Rasulullah. Paket hadis untuk kesadaran yang berkuasa, digital sesi kajian hadis dan pengembangan hadis, bersama hadis dan pengembangan hadis, pengembangan kajian hadis, dan pengembangan sabit hadis untuk keluarga. Dengan yang bergabung, insya Allah, tempat yang Anda berikan akan menjadi amal kalian dan tidak terputus. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Kita akan lanjutkan kajian kita. Kita beri kesempatan dulu kepada audiens untuk bertanya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofyan Agus dari Kalimantan Timur, khususnya dari Kutai. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk dapat bersama di majelis Kitab Kuning ini yang saya banggakan dan saya cintai. Yang ingin saya pertanyakan adalah masalah iktikaf ini bukan sesuatu yang asing, tapi teknisnya itu yang kita asing. Karena ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ketika kita sedang melakukan iktikaf, maka kita seperti diharamkan keluar dari masjid. Hal tersebut bahkan sampai-sampai mendatangi kematian, pernikahan pun tidak dibenarkan. Kalau tidak salah itu ada hadisnya, cuma saya tidak hafal. Kemudian yang kedua, teknisnya lagi, yang dinamakan masjid di Indonesia itu macam-macam. Ada yang namanya masjid yang dipakai sholat Jumat, ada namanya musola, ada yang namanya sejenis musola surau. Nah ini apakah ada perbedaan? Karena rumah saya itu di samping, kalau di kampung saya namanya langgar, Pak. Jadi kalau saya ditanya, Pak Sofyan Agus tadi kelanggar, ribut orang. Bukan kelanggar motor, ketabrak motor, itu dilanggar ketabrak. Nah kemudian, ini tempat yang kedua, seperti seolah-olah itu sangat membatalkan iktikaf. Kemudian yang kedua kali, bolehkah kita beriktikaf itu membawa anak kecil? Karena kemarin kita kebetulan babnya iktikaf juga lagi pengajian. Ada beberapa teman ibu-ibu yang masih memiliki anak yang sepertinya sudah bisa sholat di masjid berlari-lari, tapi
bolehkah dia dibawa beriktikaf? Bagaimana mengaturnya? Ya, baik. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ya, berikutnya nanti akan kita jawab secara bersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hayati Nupus dari Yayasan Fatimah Az-Zahra. Mau nanya, apakah ada perbedaan cara beriktikaf perempuan dengan laki-laki, dan apakah perempuan dibolehkan untuk beriktikaf di dalam masjid? Nah, pertanyaan yang kedua, apakah pahala beriktikaf di bulan Ramadan dengan di bulan-bulan lain itu sama atau berbeda? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mani dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Cengkareng. Saya mau nanya Profesor, apakah hukumnya itikaf itu wajib atau sunnah? Sedangkan saya sendiri sudah punya suami. Saya sebetulnya kepengen itikaf, tapi ya bagaimana dosanya atau tidak? Saya meninggalkan suami saya. Ya begitu aja, Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Dokter silakan untuk menjawab. Kalau ini kan hukumnya dulu ya, lebih enak ya, soal hukumnya. Apakah iktikaf itu wajib? Jawabannya adalah tidak. Iktikaf itu sunnah, bukannya wajib. Yang mau iktikaf silakan, yang tidak iktikaf silakan. Apakah Rasul melakukannya? Rasul melakukan sebagaimana hadis yang tadi kita baca tadi. Perempuan boleh nggak melakukannya? Hukumnya gimana perempuan iktikaf? Tadi kita udah baca jawabannya. Adalah boleh. Tinggalkan sekarang, itu hukumnya, Bu. Bagaimana dengan orang yang punya suami? SMS suaminya, Mas saya mau iktikaf, boleh atau enggak? Kalau silakan, silakan. Hukumnya jadi, tapi ibu tidak boleh beriktikaf tanpa izin suami. Nanti kalau suami gimana? Bilang sama istrinya, "Mah, saya 10 hari terakhir ini mau iktikaf ya." Berarti kita nggak, mama tidur sendirian, mama nemenin anak-anak. Ya udah Bang, jangan lupa doain ayah, doain anak-anak, pergi iktikaf. Kan gitu ininya. Manfaatnya buat siapa? Bukan buat abangnya doang loh. Nanti abangnya ngapain di masjid? Kan salah satunya berdoa. Berdoa, yang didoain siapa? Yang dicintai, yang dicintai siapa? Istrinya. Yang dicintai siapa? Anaknya. Itu manfaatnya. Nah, bagaimana soal buat perempuan? Ya di situ nggak ada perempuan gaul sama laki-laki lagi iktikaf. Ya perempuan seturuh perempuan, laki seturuh laki-laki. Nah, iktikaf apa yang dilakukan? Ya, iktikaf adalah berdiam. Ketika berdiam itu dia jalan boleh, dia tidur boleh, dia baca Quran boleh, dia berzikir boleh. Tadi bahkan sampai tidur aja boleh. Sekarang ini beda dengan zaman Rasulullah. Dulu Rasulullah mau mandi, keluarin palanya tuh, biar disabunin sama istri beliau, terutama Aisyah, dari balik jendela. Karena Rasulullah rumahnya dempetan dengan masjid. Sekarang ini masjid kita kan sudah punya WC ya, punya kamar mandi di Atin itu, di Istiqlal ada kamar mandi. Berarti kalau buang hajat mau mandi, silahkan mandi di masjid, gak usah pakai pulang lagi. Nanti makannya gimana? Biasanya ada yang nyuplai makanan, baik istrinya maupun orang yang nyumbang. Saya baru dari Palembang, di Aqobah, di Masjid Pusri Aqobah 1 itu buka disediain, inian juga disediain, sahur disediain. Bahkan yang sahur bukan yang buka, yang sahur itu boleh milih menunya apaan. Kepada pengurus masjid, Pak hari ini saya mau rendang ya, siapa yang mau rendang? Ditulis. Nah, saya ini aja, laksa atau saya pempek aja, ditulis pempek. Saya pizza, dikasih tahu pengurusnya pizza. Itu luar biasa itu. Ini jawabannya adalah itu. Nah, soal di mana kita boleh iktikaf? Iktikaf sendiri artinya kan harus di masjid. Di masjid artinya tempat sujud. Nah, karena perbedaan istilah, boleh nggak di surau? Boleh di surau. Bolehkah dilanggar? Nggak boleh dilanggar.
Tapi di tempat sholat boleh. Kalau langgar artinya adalah surau, maka boleh. Gitu. Tadi apa lagi? Ya, apakah boleh keluar begitu kalau ada urusan penting? Bolehkah kalau misalnya ada orang meninggal, kita keluar dari masjid, kita jawabnya pakai teks. Kita jawabnya nggak pakai omongan aja. Silahkan baca teksnya dan kita lihat di layar kaca bagaimana teksnya. Silakan, Pak Heru. Qala Imamul Bukhari rahimahullah. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Laits an Ibnu Syihab an Urwah wa Amrah binti Abdurrahman anna Aisyah radhiyallahu anhuma zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjidi fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa lihajatin idza kana mu'takifan. Ya, ini jawabannya. Apa artinya? Ini dari sanadnya juga luar biasa nih. Sanadnya ponakan sama ponakan dua orang nyeritain tentang encingnya. Nah, itu Urwah sama dengan hadis yang sebelumnya. Yang satunya lagi Amrah. Ini sama-sama sepupu nih. Sepupu ngeliatin dari Aisyah. Ini kan luar biasa. Kalau tadi cuma satu ponakan, ini dua ponakan. Nah, beliau cerita bahwa Aisyah dulu mencuciin rambutnya Rasulullah. Jadi nggak pakai pulang tuh. Tapi dilanjutin lagi, Rasulullah juga pulang kalau ada kebutuhan. Nah, ulama ngambil kesimpulan, Imam Bukhari ngambil kesimpulan, jangan pulang kecuali ada hajat. Di antaranya tadi ada orang meninggal, berarti ada hajat, ya pulang. Ada orang ngawinin, ya pulang. Tapi orang nggak ada ngawinin bulan Ramadan, bulan Ramadan. Nah, intinya itu. Memang kata ulama fikih, kalau pulang berarti iktikafnya batal. Pas masuk lagi, nyambung lagi. Umpamanya pulang nih, habis subuh pulang. Ya batal iktikafnya. Pas zuhur balik lagi, zuhur nawaitu lagi, nawaitul iktikaf di hadal masjid lillahi ta'ala. Berarti nyambung lagi tuh iktikafnya. Kapan dia pulang lagi, batal lagi. Nah, orang yang sekarang nih, orang sekarang tuh banyakan iktikafnya batal mulai lagi karena mereka biasanya subuh pulang, ntar malam habis isya balik lagi tuh. Salat isya sama tarawih nyambung tuh sampai subuh. Secara fikih boleh atau tidak? Secara fikih boleh. Iya. Jadi kalau itikaf 10 hari memang 10 hari nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Di masjid aja gitu ya? Di masjid aja. Nah. Kecuali untuk hajat itu. Iya. Nih Bang, ini ada yang unik nih. Mungkin tadi juga menjawab ya ke tadi pertanyaan yang terkait dengan anak-anak. Nah, gimana nih memperlakukan anak-anak? Itu yang pertama. Kedua, barangkali nyambungnya adalah apakah setiap masjid kita itu memang mengakomodir? Misalkan 10 hari, bayangin coba, berarti kan orang tuh bawa baju, bawa segala macam keperluan. Apa nggak jadi berantakan tuh kelihatan dalam masjid tuh orang pada tidur sembarangan? Ini gimana itu? Ya akhirnya kalau ini repot nih pertanyaannya. Berpakaian buat bersih itu kan bukan ini ya, itu udah. Ya kalau dia iktikaf, jangan karena dia mau melaksanakan sebuah sunnah lalu melanggar sunnah yang lain. Itu narok berantakan suka hati namanya juga masjid, kan udah nggak bener dah. Ya dia taruhlah tempatnya. Sekarang kan sandal sudah ada tempatnya, kan gitu ya. Pakaian juga apa segala macam ya. Saya kira ya mereka meletakkannya secara patut lah. Mana lagi kalau misalnya masjid kayak Masjid Atin ya. Ya dari jarak antara wilayah tempat ibadah dengan proses untuk beribadah, ya dari mulai ngambil uduk apa segala macam kan cukup jauh, sehingga itu bisa sedemikian rupa bisa betul-betul sampai di masjid rasanya enak gitu kan gitu. Jadi masjid semua itu tempat indah, bersih, nyaman, dan iktikafnya ya jadi
enak gitu. Tapi kalau ditumpuk dipakai buntelan dikuas takut hilang nih gitu. Wah di situ bau asem lagi, aduh. Nah ini kayak gini nih kejadian. Ini kacau. Saya ingin garis bawahi bahwa tadi kata-katanya bagus banget. Jangan melakukan sunnah dengan melanggar sunnah. Betul itu. Jangan kita mencari sunnah etikaf tapi melanggar sunnah yang lainnya. Kebersihan, menghormati orang ya, menghormati orang, tidak mengotori masjid, saling menghormati, hal-hal banyaklah sunnah-sunnah yang ada, jangan sampai dilanggar. Bagaimana kalau orang misalnya secara fikih, ulama mengatakan bagi orang yang badannya bau jangan masuk ke masjid. Sampai kayak gitu dokter? Iya, fikihnya gitu kan. Tapi mandilah dulu baru masuk ke masjid. Nah, di beberapa masjid, di Masjid Haram lah, disediakan kamar mandi untuk showernya itu. Iya. Showernya. Silakan mandi dulu di situ baru masuk masjid. Kenapa kayak gitu? Tadi melakukan yang wajib dengan melanggar sunnah. Atau melakukan yang sunnah dengan melanggar sunnah. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, salah ya. Kalau misalnya sayang bikin kamar mandi, jadi orang nanti ke masjid cuma mau mandi, ini salah penggunaan. Jangan ada orang mau mandi ke masjid. Ini kamar mandi di masjid buat orang yang mau iktikaf, buat orang yang mau sholat. Silakan gunakan fasilitas itu. Bukan mau pergi kemana mandinya di situ. Ini kan paling bagus tuh di depan pintunya disediain parfum. Itu begitu yang masuk set semprot gitu kan. Iya Bang ya? Itu modalin gitu. Nah terus kalau yang anak kecil tadi gimana Bang? Mendidik barangkali kan anak suka pada lari ke sana kemari gitu. Ya semua anak-anak itu kan. Iya begitu. Jadi saya pikir anak-anak jangan disuruh dewasa deh. Iya. Biarkanlah dia tumbuh jadi anak-anak. Saya kan barangkali Ustadz lebih nih. Saya nggak mau masuk ke wilayah Ustadz ini ya. Saya ingat saya waktu saya ngaji kecil dulu. Ya cucu Rasul itu juga waktu sholat naik ke kepala Rasul gitu ya. Dan Rasul belum pernah saya baca ada sebuah peristiwa Rasul marah. Menurut saya biarlah anak-anak itu menjadi anak-anak. Ya dekatilah dengan kasih sayang kan gitu. Sebagaimana Rasul juga melakukannya. Kita tiba-tiba membuat dia tertib seperti kayak tentara kan lucu juga ya. Tapi kapan dia jadi anak-anak gitu. Saya dekatinnya sebagai anak-anak. Saya pikir easy going aja lah dia anak-anak. Kalau dia tidak gitu ya bukan anak-anak. Iya. Nah, kalau yang orang tua begitu yang orang tua yang kayak gitu ya itu baru kita bilang keterlaluan gitu. Saya kira gitu ya. Baik, barangkali ini sudah hampir habis dokter. Satu hal barangkali sebagai kesimpulan juga, kalau seandainya di itikaf itu kemudian ada forum-forum orang diskusi atau sekedar ngobrol-ngobrol aja membatalkan nggak itu ya? Nggak. Bahkan itu salah satu di antara isi itikaf ya diskusi. Diskusi pengajian itu bagian dari kegiatan itikaf. Tapi bukan gosip yang diomongin ya? Bukan. Kalau nonton bola bareng di masjid ya nggak boleh. Kalau itikaf ya nggak boleh. Gaji kita boleh. Baik, Masya Allah. Ya, kelihatannya waktu kita sudah hampir habis juga. Gitu, barangkali terakhir ada yang mau disampaikan Bang? Saya kira ini sebuah tuh yang ini ya. Saya terima kasih sekali diajak ini. Ya mungkin salah satu di antaranya kalau saya bersyukur ya. Ini berarti mengingatkan saya bahwa Ramadan ini bisa saya coba memanfaatkan 10 harinya untuk bisa etikaf. Gitu. Mungkin aja ya. Ada kesempatan dokter kita mau hadir kan? Kan gitu. Sekalian undangan nih bro. Iya, dokter barangkali ada yang mau disampaikan lagi? Iya, ini kita sengaja mengkaji ini untuk mulai menarik ya teman-teman yang mahasiswa belajarnya di masjid aja sambil itikaf. Buat ibu-ibu yang mau jahit itikaf aja sambil nyulam. Anak-anak nih para siswa SMP atau SMA mau belajar yang ini ngapalin Quran, ya itikaf aja. Quran akan banyak kehafal tuh Ustaz. Ya. Baik kalau begitu. Ya, kita akan ini dokter untuk kuis yang sebelumnya ini. Ya, kuis kan pertanyaan untuk 15 Juli ya. Ya, itu siapakah muridnya Abu Hurairah yang termasuk tabi'in?
berjabura yang paling tetap aja kita ambil satu. Jawabannya adalah Hammam ibn Munabbih yang punya Sahifah itu, yang punya Sahifah As-Sadiqah. Baik, dan sebagai pemenangnya adalah yang pertama Saudara Urip Widianto Romaja dari Lebak, Banten. Kemudian yang kedua Muhammad Irfan dari Papadan Moga Pemalang. Dan yang ketiga Yuhan Syah Nur Fauzi itu dari Tembak Rejo Cilacap, Selatan Jawa Tengah. Insya Allah akan mendapatkan bingkisan dari Pusat Kajian Hadis. Baik, untuk yang berikutnya Roto? Tadi tuh isi Rasulullah yang punya ponakan pintar siapa? Isi Rasulullah punya ponakan pintar. Iya, isi Rasulullah siapa kan nama isi Rasulullah yang punya ponakan pintar sampai melihatkan dari beliau banyak sekali hadisnya itu. Baik, siapa namanya? Ya. Nah, silakan kepada Anda yang ingin mengikuti, kirimkan jawaban dengan SMS atau ke email dengan cara ketik kuis spasi nama spasi jawaban. Sekali lagi ketik kuis spasi nama spasi jawaban, kirim ke 0818995993 atau ke email pusatkajianhadis@gmail.com. Terima kasih pemirsa, insyaallah kita akan berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik, bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.